Lumayan seluruh ini. Lumayan tuh. Pas kita lagi trekking tadi apa Wak yang jadi kendala? Nggak ada sih, overall oke. Treknya juga asik ya. Asik hiking itu, tapi kalau aku pribadi aku kebiasaan hiking sih. Kalau di Aceh kita masih worth it malam. Kalau di luar gimana? Kalau pilihan sih kalau di luar udah karena udah rame ya, orang pada senang hiking. Hampir tiap minggu ada kayak pasar. Tapi kalau aku pribadi lebih senang siang karena kan kita nggak rebutan oksigen sama tumbuhan ya. Terus juga kita bisa ngeliatin view ya. Nah, Apa sih kayak yang perbedaan hiking di Aceh sama di luar pada umumnya? oke. Kalau astagfirullah, it's okay. Muncrat. It's okay. Ya, kalau di sini hutannya masih padat ya. Serunya di situ. Jadi kalau kita naik itu kiri kanan masih padat, ada tumbuh-tumbuhan masih oke. Jadi secara udara pun masih sejuk di jalur. Beda ya, jauh memang beda soal kulturnya di Aceh sama di luar ya. Kalau misalnya kita bandingin nih, oke kita bukan bandingin, kita melihat ya dari Aceh itu ketika kita berbicara landscape, keindahan itu menyamai timur. Nggak ada kalahnya lah keindahan kita di sini. Tapi kita lebih spesifik ke pertanyaan soal orangnya ya, orang di Aceh bagaimana dan orang di timur kita sebut sekarang dulu ya. Baru kita bahas Jawa. Mungkin Jawa kebanyakan orang udah tahu lah. Ya kalau kita ke Aceh sini secara spesifik ketika kita bertemu dengan orang itu orangnya oke, ramah tamah segala macam. Hal lain. Nah, ada hal lain yang di sini syariatnya yang itu menarik. Oke, satu pertanyaan. Overall, secara semua perspektif sebenarnya menurut kau syariat Islam itu sebenarnya menghambat, mengganggu pariwisata sebenarnya, atau gimana pandangannya? Atau itu malahan bisa jadi sesuatu yang bisa kita banggain kayak halal tourism atau apa segala macam? Itu tidak sama sekali menghambat pariwisata. Ya. Sejuk tak? Tidak sama sekali. Pegang harganya nama. Itu sesuatu yang bisa dijual luar biasa. Kita kalau berbicara syariat, berbicara Islam, Maldives 99% Muslim, bahkan hotel-hotel bintang 3 nggak boleh ada alkohol. Tapi pengunjung wisata luar biasa. Jepang baru-baru ini dan baru kemarin mereka punya Muslim dan mereka sudah menjual desa Muslim di Jepang. Oke. Berarti kan tidak ada hambatan untuk menjual pariwisata dengan wajah Muslim. Nah itu. Tapi bagaimana kita bungkus pariwisata itu menjadi menarik dan tidak keluar dari norma-norma agama. But in fact, di reality sekarang, kita ya mungkin negara-negara maju bisa mempraktekkan itu. Itu juga yang menjadi pertimbangan dan kesedihan aku sebenarnya ketika negara-negara Western country, Asian country coba mempopulerkan wisata halal. Yang sebenarnya di Aceh sendiri udah hidupnya seperti itu, malahan kita nggak bisa nih jual, bukan nggak bisa, maksud aku mungkin kita belum bisa dan belum sangat-sangat untuk auction menjual halal tourism, menjual wisata halal kita, menjual beberapa poin wisata lainnya yang kayak jadi kayak sebenarnya aku mikir kayak apa sih sebenarnya masalahnya itu kayak kalau berbicara halal tourism, from long time ago, dari jauh-jauh hari dulu kita udah mempraktekkan itu kan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kok udah berapa tahun di Labuan Bajo? Kurang lebih 4 atau 5 lah ya. 4 atau 5. 4 atau 5. Bergerak di bidang industri pariwisata di sana. Lebih tepatnya pariwisata komersil ya. Karena ada pariwisata non komersil sama pariwisata komersil. Kalau aku pure komersil. Pure komersil ya. Pure komersil. Itu untuk perusahaan ya, bukan untuk pemerintah atau apa ya? No, perusahaan. Pure bisnis. Pure bisnis. Berlokasi di Labuan Bajo. Dia itu jenis wisatanya apa? Sailing ya.
Sailing on board. Oke. Labuan Bajo itu adalah tempat yang berapa luasnya sih? Kalau secara luas mungkin spesifiknya aku kurang tepat tahu ya. Tapi secara kita bicara landscape liburan di sana semacam seharian habis putar. Kalau kita menggunakan transportasi speedboat habis selesai. Untuk taman nasionalnya ya. Kalau untuk pulau-pulau kecil lain banyak sekali. Cuma yang dibuat untuk wisata sekarang kan di taman nasionalnya. Nah, taman nasional itu semacam kita ke laut lepas, bukan laut lepas sih, ya semacam kita bahasanya ke laut lepas. Nanti ada beberapa pulau di lautan. Nah, beberapa pulau itu mencakup dari sekian banyak pulau, beberapanya mencakup dalam Taman Nasional Komodo. Nah, untuk dipakai pariwisata di sana yang Taman Nasional Komodo. Ada juga 1-2 yang di luar Taman Nasional. Ada. Tetap menjadi poin destinasi. Oke, jenis pariwisata yang dijual itu apa? Jenis pariwisata yang dijual secara konsep mereka mengandalkan sailing on board ya. Kita tidur di kapal selama misal contoh yang sering kita jual 3 hari 2 malam karena itu memang oke ya, kompleks. Kalau 4 hari kelebihan, kalau 2 hari kurang gitu. Jadi pas di 3 hari 2 malam kita ngetrip menuju dari satu pulau ke pulau lainnya. Di saat malam kita stay nginap di salah satu pulau yang ada teluk yang sedikit adem lah cuacanya, nggak ada ombak, nggak ada gelombang. Berarti gitu. kayak trip sailing kayak gitu ya? Sailing. Berapa lama itu di Labuan Bajo udah berjalan seperti itu? Kalau berjalan, kalau start itu memang 98 udah ada yang promosiin. 98. Tapi itu masih kecil sekali debit promosinya. Nah, yang mungkin yang pada terasa teman-teman kita di sini yang waktu 2000 Yusuf Kala pertama ya? Ya. 2014 ya? 14 ya. Itu pesatnya itu mulai 2014 ya? Enggak, no. Itu yang voting pertama, Seven Wonders tuh. Kan ada tuh, Seven Wonders lewat teks, SMS, voting. Ya, promosi pertama saya dengarnya dulu Pak Yusuf Kala di salah satu stasiun TV. Nah, terus bergerak sailing Labuan Bajo. Kan ada dibuat kayak sel Labuan Bajo, dulu Sabang ada, sel Sabang. Sel Sabang ya. Nah, sel Labuan Bajo juga dapat. Setelah itu turning pointnya bagi aku pribadi ngelihatnya itu di tahun 2017 sampai dengan 2018. Itu turning pointnya tuh. Titik baliknya pariwisata Labuan Bajo itu memang orang-orang pada umumnya anak-anak yang baru pengen liburan juga udah tahu Labuan Bajo gitu. Oke. Turning pointnya di situ. Berapa persen kira-kira kapasitas antara Pemda atau pihak swasta atau orang kampung sendiri dalam pergerakan industri pariwisata di Labuan Bajo? Oke, itu sangat asik sih bahasanya. Kalau persentase mungkin secara pandangan pribadi dengan konsep produk bisnis yang aku jalani, dengan perusahaan yang sedang aku jalani, itu kita nggak bisa melihat konsep itu. Tapi secara kualitas kerja, aku melihat semua elemen itu bekerja. Mulai dari masyarakat, pihak pemerintah, dan juga para pebisnis. Nah, kalau secara mata pribadi ya, karena aku memang udah di sekitaran para pebisnis, aku melihatnya pebisnis di sana banyak sekali. Kayak mereka mendukung dan mensupport kebutuhan Labuan Bajo pada saat sekarang. Nah, dan aku melihat, oke nih, kayak semacam konsep yang tidak ada yang fail di sini. Semua elemen itu bekerja sama, merangkul. Bisa nggak kira-kira menurut kau itu suatu saat Aceh mencapai titik yang sama seperti Bajo, destinasi di Bali mungkin nggak? Sangat memungkinkan. Sangat memungkinkan secara SDA ya. Karena apa? Karena aku kan datang untuk melihat SDA-nya dulu, sumber daya alamnya ada. Oke. Kita ada untuk sejarah SDA. Berarti kalau kau bicara SDA harus ada dua perspektif dong. SDA dan human resource-nya sendiri. SDM ya. Nah, kenapa aku nggak berperspektif di SDM? Karena aku belum terjun di sini. Nah, secara ketemu mungkin elemen dinas atau elemen masyarakat setempat untuk ngobrol serius tentang bagaimana sih pariwisata Aceh ke depannya. Nah, politik itu ngaruh nggak sih di perkembangan pariwisata? Ya, kalau dilihat secara pribadi ya sangat kurasa. Apalagi di Aceh ya. Apalagi di Aceh mungkin ya. Sangat berpengaruh terhadap itu kan karena pengambilan keputusan kan mereka ya. Berarti itu kan menyangkut dengan politisi. Terlepas tepat atau tidak itu yang harus diperhatiin.
untuk nah yang paling potensi sih sebenarnya untuk sekarang aku lihatnya Sabang Pulau Banyak. Oke, I see. Next trip kita juga akan ke Pulau Banyak ya, explore Pulau Banyak lah, mungkin barang-barang berapa hari ke sana. Kayak maksud aku apa sih momen yang memang buat Bajo tuh tiba-tiba bisa menjadi tempat wisata favorit, terus kayak kalau lihat Bajo itu kan kayak lihat surganya dunia gitu ya. Kayak memang ya you get everything you want. Apa tuh momen seumur-umur ingat kok Bajo bisa kayak memang jadi tempat favorit gitu, Pak? Yang pertama bukan momen sih, mereka itu lebih ke pertama produknya baru, kayak sailing. Oke, sailing memang udah ada lama di Papua juga ada, tapi mereka konsisten untuk membangun produk itu. Ketika mereka mempromosiin, jadi hal yang sama dipromosiin. Konsisten itu yang butuh. Nah, begitu konsisten akhirnya kan semua orang patut tahu tujuannya NTT, tujuan Labuan Bajo. Kita punya produk namanya Sailing on Board. Kita menjual liburan semacam ini, mereka publikasi dan mereka konsisten dalam publikasi itu. Ketika konsisten, semakin hari debit orang tahu itu semakin banyak itu loh. Sehingga tingkat penasaran orang semakin tinggi. Apa sih Labuan Bajo, bagaimana sih? Pengen dong ngerasain. Dan akhirnya orang ketika rasa penasarannya timbul kan ingin berkunjung. Oke, kok dari Bajo pulang ke sini sendiri misinya apa nih? Ya, aku kalau misi jalan-jalan, misi pulang kampung, atau ada misi-misi bisnis atau industri pariwisata lainnya yang kayak kalau kau punya kesempatan ya udah kau coba stay di sini, ya kalau ini nggak jalan ya udah gue balik gitu. Oke. Kalau misi pure misi bisnis, aku datang ke sini. Tapi lebih tepatnya bisnisnya di Pulau Banyak, Aceh Singkil. Jadi kau kan kayak untuk hawa. Ayo, ya lagi hancit, Mas Uji. Ini pure bisnis, cuman diselipin misi-misi lain, pulang rumah, orang tua, segala macam ya. Apa kemungkinan paling dekat untuk kita lakukan di Pulau Banyak? Kok sebelum kemari tentunya kalau itulah tadi aku tanya, kok pulang kemari berarti dalam ukuran bisnis dulu nih awalnya nih. Oke. Apa mapping yang kira-kira bisa kita implementasi? Sangat, aku udah punya planning, sebuah plan yang bagus lumayan menurut aku dan beberapa teman-teman yang di dunia pariwisata komersil juga di sana. Kita udah bikin plan yang next one day kita akan aplikatifkan di Pulau Banyak. Misalnya tetap kita namanya kepulauan tetap bermain di kapal ya. Tapi konsep kapal yang kita bawa untuk Pulau Banyak sendiri itu Nagapo kapal kena? Kang golom, PGNO. Konsepnya yang kita bawa adalah berbeda dengan Labuan Bajo. Artinya kenapa kita memilih berbeda? Yang pertama kita ingin tampil show yang hal lain kepada audiens supaya orang penasaran. Yang kedua, secara landscape si Pulau Banyak sendiri itu cocok rasanya dengan konsep yang kita bawa. Ada pulau ya? Ada pulau. Tapi konsepnya kenapa aku bilang tidak sama dengan Labuan Bajo? Labuan Bajo kan jelas orang jual sailing on board, pinisi. Berarti sailing on board, living on board kayak gitu. Jadi ada istilah sailing on board, ada istilahnya living on board, LOB ya. Secara aktivitas sama, cuman dibedain secara tagline branding aja ya, biar orang semakin menarik. Ketika berbicara living on board kan berarti semua kegiatan itu overall hampir 70% kita melakukannya di kapal. Misalnya lu praktekkan itu jual sailing on board atau living on board di sini? Di sini. Oh enggak, itu berbeda. Oh berbeda. Kalau di sini ya sailing tetap lah ya, sailing ya, berlayar. Tapi ini lebih ke semacam konsep hopping island. Tetap kita menggunakan kapal kecil yang kepemilikannya orang Pulau Banyak sendiri. Yang misal ada salah satu beberapa orang yang punya kapal di situ dan kita modifikasi, kita jadiin transisi kapal mereka itu ke sebuah kapal yang menjadi transportasi wisata di Pulau Banyak. Semacam memodifikasi kapal mereka menjadi transportasi. But the problem is we don't have any boat, I think. Ya itu ya survei lanjutan yang akan aku lakukan nanti. Data itu yang aku kumpulin. Nah untuk secara konsep kita udah ada, cuman kita lebih nanti berbicara teknis lah sama orang-orang desa. Aku tanya pertanyaan yang harus kajut jujur loh. Ya. Sailing boat atau living on boat, kalian jual paket. Ada couples ya dari Jakarta, anak-anak
Jakarta, Pulau Sumatera juga, bahkan ada juga dari mancanegara juga ada. Ketika itu kita praktekkan di Pulau Banyak, let's say ada couples atau ada grup cowok cewek yang belum married, pengen sailing atau living on boat. Kalau pemerintah Aceh tidak mengizinkan itu, sorry, yang pertama kita tidak living on board. Itu nggak kita buat. Nggak. Misalnya ada kira-kira living on boat, ada paket tur wisata living on boat di Pulau Banyak. Nah, baru-baru ini juga menarik, aku lihat beberapa tulisan yang ada di dinas kita ya. Memang konsep mereka angkat itu adalah semacam Labuan Bajo, kapal pinisi. Yang pasti kapal itu bakal ada cabin kamar, ada aktivitas, ada fasilitas kamar, mandi di kapal segala macam. Nah, itu mungkin bisa menjadi hal-hal yang menjadi pertanyaan tadi. Nah, ada living on board dan mereka mungkin yang datang dari Jakarta, luar negeri segala macam, tidur di kamar yang sama dan mungkin belum nikah apa segala macam, itu kan sensitif di Aceh. Ya. How to fix the problem. Nah, dengan aku melihat ada problem itu di Aceh, makanya aku membuat sebuah konsep baru. Yang artian ini sebuah konsep yang tidak living on board. Hopping island, yang dimana kita menggunakan kapal itu hanya sebatas transportasi yang kita modifikasi semenarik mungkin untuk mengantarkan orang dari pulau satu ke pulau lainnya. Tapi secara aktivitas yang lain kayak tidur, makan apa segala macam tetap di main island. Kayak kalau nggak salah main islandnya Palembang ya. Iya, Palembang. Nah, footage hotel apa segala macam tidurnya tetap di main island. Berarti masih kayak sama kayak kita jual Sabang sama Pulau Rubiah gitu ya. Sabang dengan Pulau Rubiah. Seperti dolphin trip lah ya. Seperti dolphin trip, cuman bedanya dolphin. Bedanya ini, kalau dolphin trip itu kan kita menggunakan speedboat fiber fiber speedboat yang tidak ada experience sama sekali. Menurut gua, cuman kita datang lihat dolphin gitu. Tapi kita memberikan experience yang kita menikmati landscape Pulau Banyak seperti ini dengan menggunakan kapal yang udah kita modifikasi seperti ini. Yang nyaman lah ya, worth it convert ya. Mungkin next kita bisa lihat hasil-hasil konsep yang udah kita buat bisa. Tapi DN sendiri juga ada rencana kita pengen ke Pulau Banyak juga. Tapi sebelum ke Pulau Banyak kita pengen ke Labuhan Bajo juga. Ada fasilitas yang bisa kita akomodasikan ke Labuan Bajo? Ada. Dan gini ya, dan menariknya Labuan Bajo itu ini. Nah, itu menarik. Karena kita bakal berbicara soal sisi bisnisnya. Kenapa aku bilang menarik? Di sana itu, payment listnya itu premium. Nah, itu menarik. Untuk apa? Untuk daerah Labuan Bajo kan oke tuh. Perekonomian datang. Nah, jadi kalau di semacam landscape Sabang nih, kalau Sabang dan daerah-daerah lain yang aku datengin, kita misal cuman beli tiket Pelni, kita nyebrang ke Sabang. Di Sabang kita bisa nge-explore sendiri, walaupun tidak harus dengan travel lokal, tour lokal atau guide lokal. Kita bisa ya udah pakai map jalan-jalan gitu. Tapi kalau di Labuan Bajo, begitu kita turun landing di Komodo Airport, saat kita ingin menikmati Taman Nasional Komodo, kita memang diharuskan membayar paket itu. Harus ya? Harus. Kalau nggak ada paket itu kita nggak bisa. Kok nggak punya pilihan ya? Mau jalan sendiri nggak bisa ya? Nggak bisa. Oke. Karena memang udah dikerucutkan. Ke Labuan Bajo pakai ini. Itu juga masalah di sektor pariwisata, kurasa karena di sana udah kerucut. Sedangkan di sini masih sangat luas, Wak. Nah, benar. Jangkauan manusianya, jangkauan tour guide lokal atau pihak-pihak kampung atau pelaku stakeholder pariwisata itu belum mampu menjangkau. Nah, aku pikir. Nah, itulah adalah hal-hal yang memang nggak kita pikirin. Bukan berarti Labuan Bajo itu langsung begitu seperti itu. Kan aku udah lumayan ya di Labuan Bajo. Dari Labuan Bajo itu belum seterkenal sekarang sampai udah terkenal. Jadi aku menikmati perubahan Labuan Bajo. Dulu juga kita bisa untuk menikmati Padar Island, kita bisa menggunakan transportasi lokal. Ya kalau di sana itu ojek namanya, tapi pakai perahu. Ojek karena kan kepulauan. Kalau kita di sini ojek motor, kalau di sana perahu. Bisa ke Padar naik perahu ojek. Nah, karena kesininya, karena dipikirin konsepnya, akhirnya menjadi sebuah konsep yang mau tidak mau wisatawan ketika ingin ke Badar, ke Pulau Komodo yang ada komodonya, ke Rinca, ke Kelor dan lain-lain, mereka harus menggunakan paket wisata sailing on board. Mau nggak mau ya? Mau nggak mau. Wah,
kira-kira perkembangan populasi komodo itu semakin meningkat atau semakin menurun? Itu termasuk ke animal abuse nggak sih? Oh enggak, Kayak enggak. orang-orang lihat komodo berantem misalnya. Enggak. Nah itu secara natural aja mereka berantem. Oke. Kok udah berapa lama nih di Seumur-umur aku tinggal di sana kurang lebih 4 apa 5 tahun. 3 apa 4 tahun apa 5 tahun tadi? 16, 5 tahun. 5 tahun. Ya. Udah berapa kali lihat komodo berantem? Belum. Oh, berarti nggak ada banyak merangak komodo ah? Enggak, berarti kan natural. Natural. Enggak dibentuk. Nggak dibentuk. Enggak Oke. ketika ada wisata datang berantem dong. Enggak Oke. animal abuse. Dan akses manusia atau wisatawan dengan komodonya itu sedekat apa sih? Lumayan jauh. 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 Kita apa? Di lokasi terus komodonya dikawatin atau kita lihat atau Ya gimana gini, nih? misalnya nih kita dari komodo itu kurang lebih jaraknya ya mencapai 5 atau 6 meter lah. Oke. Nah, dan itu ada rangernya yang ngejaga. Oh gitu. Nah. Komodo itu dia pemakan apa? Pemakan daging. Daging dia ya? Heeh. Berarti bahaya lah. Sangat. Nah, Ada pernah kejadian komodo gigit manusia atau apa segala macam? beberapa kali sering. Ada ya? Ya. Oke. Berarti itu udah memang beneran udah di-maintain dengan oke ya? Sangat menurut aku. Bahkan sekarang kan perkembangannya Ya, memang karena- lagi dibuat lagi sama pemerintah pusat kan untuk lebih safe antara pengunjung ke Labuan Bajo ke Komodo Island sama komodonya juga lebih safe dari dampak stres. Karena komodo itu bisa stres juga, Pak. Bisa stres Nah, dia. ketika rame yang ngunjungin dia, yang Ya. lihat dia juga bisa stres. Oke. Makanya kan ada Seumur-umur program. seumur kau di Labuhan Bajo berapa kali ada lihat komodo bercinta, Wak? Enggak. Itu gawat. Kenapa Gawat bisa tuh. begitu? Takutnya Kenapa udah nggak ada populasi lagi. Enggak. Mereka kalau bercinta pasti naik ke gunung. Oh gitu. Bercinta naik ke gunung, yang gitu-gitu. Naik Tapi aku ranjang. penasaran, Wak. Kira-kira komodo bercinta itu seperti apa, Wak? Next time kita bisa mungkin duduk, lihat di sana kan. Nggak ada saran. Oke, jadi kenapa dulu awalnya dari Aceh bisa sampai ke Bajo, Wak? Oke. Kalau awalnya tadinya memang kan aku kuliah, selesai SMU kuliah di Jogja. Jogja. Oke. Begitu kuliah, akhirnya kenal rame teman-teman dari berbagai daerah, kumpul di Jogja. Terus kita saling sharing. Daerah kalian gimana sih, bla 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 segala macam. Akhirnya dengan sharing itu rasa penasaran kan ada nih. Mm-mm. Begitu rasa penasaran ada, akhirnya ya udah aku coba jalan. Mulai dari nggak langsung ke Bajo sih aku jalan. Jalan. Aku kayak ya udah aku menjadi pengen keliling-keliling nih Indonesia kayak orang-orang lah istilahnya bahasanya. Aku mulai dari main di Pulau Jawa, terus aku agak mengarah ke Timur. timur kayak Bali dulu, NTB dulu, terus aku ke Kalimantan, terus beberapa dan akhirnya Labuan Bajo itu malah unik. Aku datang dengan pure bisnis. Jadi pas aku kebetulan waktu itu udah kerja di salah satu perusahaan, salah satu agensi di Jakarta yang untuk travel magazine. Nah, kerja sama mereka kebetulan aku yang jadi dokumentasinya. Nah, dikasihlah proyekan ke Flores waktu itu, Flores dan beberapa lokasi mulai dari Maumere, ND, Labuan Bajo, Lembata. Lembata itu kan kita pernah dengar yang Tombak Paus. Ya. Nah, budaya-budaya Tombak Paus daerah-daerah sana tuh. Nah, pada akhirnya aku menetap di Labuan Bajo karena menurut aku pribadi di NTT itu waktu itu Labuan Bajo yang paling indah. Nah, untuk daerah lain aku cuman berhenti kayak seminggu di Labuan Bajo, aku sempat nyampe 2,5 bulan Stay di sana? sambil stay. Nah, pas aku ngelihat dan itu belum ada tourism wisatawan yang datang serius mau kayak sekarang wisatawan pakai koper itu belum ada dulu. 1-2 yang datang. Terus kayak misal aku lagi di sana kan stay. Teman-teman dari Jakarta nelpon, "Pak, di Jakarta di Bajo ya?" "Iya." Gitu. "Aku mau ke sana nih, mau main," gitu sama mereka. Oke. "Boleh nggak antar ke sini?" Karena aku udah tahu nih, karena udah Oke. 2 bulan. Ya, ya. Aku anterin mereka main ke Padar apa segala macam. Dan akhirnya terpikir sama aku, kenapa nggak aku bikin bisnis aja di sini kayak gitu. Nah, itu perjalanan bisnis untuk ke Itu Bajo. tahun berapa, Wak? Itu 2016 tuh kayaknya. 2016. 2016. Jadi udah Oke. lumayan lama sih. Lumayan ya. Hmm. Terus sampai akhirnya kok tetap di Bajo, stay di Bajo? Aku mobile. Nah, sampai akhirnya setelah proyekan itu kelar, aku pulang ke Jakarta, aku beresin semua. Aku ngomong sama bos
perusahaan lah ya, bos agensi, aku ngomong Pak aku mau bisnis sendiri di sana, dan kebetulan dia dukung karena memang dia anak outdoor. Dia senior di Mapala juga, dia sadar akan hal-hal kayak gitu. Dia sadar ketika aku ngerekrut anak outdoor nanti bakal jadi kayak gini, dia sadar. Nah dia ngizinin, ya udah akhirnya aku balik ke Bajo, stay di sana. Untuk pertama aku stay 5 bulan, aku balik itu lagi. Apa? Langsung ada perusahaan yang nerima kok atau enggak. Itu di awal-awal aku masih kayak ada teman mau ke sana, aku akomodir. Oh, udah ambil kos-kosan tuh. Udah ada kos-kosan. Yang mau, kan kebetulan waktu itu juga sosial media kan lumayan trafiknya ya. Masih udah aku baru-baru naik. promo. FB waktu itu ya? Facebook ya Mas ya? Masih, udah Instagram dong. Oh, udah Instagram ya? Instagram. Oke. Udah mulai promo, nih kita ada nyediain paket liburan nih ke Labuan Bajo bla 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 segala macem. Hingga akhirnya tamu rame dan peserta-peserta travel tourism lain juga pada masuk. Menjadilah Bajo sebuah destinasi yang diminati sekarang ya. Sangat malah. Kok pernah minum Milo Tarik, Pak? Belum ya? Nah, ini Milo Tarik nih namanya nih. Di Malai mungkin ada. Di Malai ya. Kayaknya udah. Sampai kok gimana nih sampai ceritanya kok dari coba mengakomodir teman-teman yang datang dari Jakarta sampai menjadi cruise manager, sampai dengan semua pengalaman perlu waktu 5 tahun ya? Untuk menjadi cruise manager ya kurang lebih butuh waktu 3 tahunan lah, 3 tahun. Ya kan 5 tahun aku udah di sana mulai dari sekarang kan sampai dengan aku pas aku datang 5 tahun. Berarti aku udah ngejalani perusahaan orang kurang lebih 1,5 tahun mau 2 tahun. Itu kan proses perjalanan aku di sana 3 tahun. Sampai aku dipercayai lah, bantu kita dong kayak gitu bahasanya. Nah sekarang posisinya di cruise manager di salah satu perusahaan di sana. Cruise manager. Kira-kira bisa nggak kita juga, kan sekarang pemerintah Aceh juga lagi gencar-gencarnya tuh pengen invest, cari investor luar. Gede nggak peluang kalau pihak swasta ini mencari investor? Sangat. Misalnya kayak di Pulau Banyak. Oh sangat gede. Besar kemungkinan. Sangat besar. Kau rencana mau masukin berapa kapal ke Pulau Banyak? Tergantung konsep nanti. Discover Nanggro sumbang 1 kapal. Oke. Nah. Tapi kalau kau menang main PS sama aku nanti malam. Oh aman. Oke. Jadi apa sih perbedaan karakteristik antara Bajo sama Banyak dari semua perspektif bisa dapat nggak SDA-nya dan human resource-nya sendiri? Beda udah pasti. Mulai dari landscape udah beda Pulau Banyak dan si Labuan Bajo. Tapi tetap bisa diimplikasikan hal yang serupa atau bahkan tidak menarik. Kalau kita mengadopsi gayanya Labuan Bajo, Labuan Bajo kita bawa ke Pulau Banyak. Menurutku pribadi yang aku udah terjun di sana, itu bahkan tidak menarik. Kenapa aku bilang tidak menarik? Gini, sekarang kan apapun itu kita kembalikan ke konsumen. Apapun yang kita tawarkan, kita harus mengejar konsumen. Ya konsumen ini orang-orang yang mau liburan. Dan kita juga belum tahu konsumen di Pulau Banyak itu siapa-siapa. Harusnya kita harus tahu. Aku lebih kurang punya sedikit estimasi mungkin. Kira-kira orang Aceh banyak sendiri atau orang luar yang akan lebih banyak ke Pulau Banyak, Pak? Itu dari kita sendiri. Kita harus mendirect siapa? Kalau aku pribadi, pribadi di dinas aku bakal mendirect orang-orang Jakarta. Kenapa? Secara cuan gedean orang sana lah. Secara padatnya penduduk, ramenya orang sana. Dan tempat wisata. Tapi tidak menutup kemungkinan, tidak melupakan bahwasanya kita juga memfasilitasi orang-orang kita untuk datang ke sana. Memfasilitasi. Berarti tapi target marketnya kita itu awal ke orang luar. Tapi juga tidak menutup kemungkinan, juga tidak dengan meniadakan pasar-pasar yang dari lokal ya. Iya. Tapi orang-orang dari Medan kurasa juga bakal banyak tuh. Sangat. Kau bayangin kalau misalnya ada orang dari timur atau orang dari Pulau Jawa sampai ke Danau Toba, kita promosi bagus di Pulau Banyak, orang ya mau cobalah, cuman beda selisih 8 jam 12 jam kan. Ya kalau airportnya udah jadi bisa flight ya. Nah, kita juga ada rencana sih sebenarnya, tapi kita lihat perkembangan pariwisata dulu ya. Pastinya, tapi dalam hal ini udah pasti lu yang lebih pro, yang lebih expert lah. Harapan kita juga teman-teman di Aceh, stakeholder pariwisata di Aceh juga bisa terus belajar banyak dan upgrade ya.
Apa tuh kalau mau kasih satu saran untuk anak-anak Aceh atau Oke. pelaku pariwisata yang dari Aceh? Aku sangat besar harapan untuk ketemu teman-teman yang menggeluti pariwisata di Aceh. Kita ayo ngobrol, sharing tentang perkembangan pariwisata untuk komersil yang lebih serius. Itu kayak menarik. Apalagi aku rasa anak-anak sini tidak kalah SDM-nya oke-oke banget. Kita ngobrol, duduk, sharing, berbagi cerita, berbagi ide, berbagi hal-hal yang bakal kita lakuin untuk Aceh, kemajuan pariwisata Aceh depannya. Karena kalau pergerakannya di satu pihak, nggak semua elemen pasti agak rumit. Jadinya kayak slow. Aceh sekarang, pemerintah terus fight untuk promosi pariwisata, tapi mungkin kurang dukungan dari masyarakat atau stakeholder pariwisata. Tapi memang harus bersinergi. Harus biar grow up cepat. Wah, jadi next season katanya akan recok video-video yang lagi di destinasi yang berbeda dalam hal yang berbeda pula. Sekarang kita mandi dulu, cari makan, cari air, dan kita prepare. Oke, yuk. Okay.